Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Husna, NIM 21058183. Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan penggunanya. Lalu perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brailleware. Lalu bagian-bagian dari komputer. Yang pertama monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Lalu mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan komputer. Lalu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan perintah ke komputer melalui keyboard. Lalu, optical drive seperti CD atau DVD ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Lalu hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data termasuk juga sistem operasi. Lalu sound card, hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Kemudian bus. Bus ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphics card dan sound card ke motherboard. Lalu baterai ke mouse ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Kemudian ROM. ROM adalah tempat disimpannya firmware BIOS dan pengaturannya. Lalu kartu grafis atau yang biasa disebut VGA atau GPU video card adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Lalu RAM atau memori. Tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Kemudian chip. Fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lainnya seperti RAM. Lalu CPU atau yang dikenal sebagai proses merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Kemudian motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi ialah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, DVD, hard disk, serta berbagai port dan slot lainnya. Lalu, power supply adalah komponen yang mengoperasi listrik arus AC menjadi DC bervolts rendah, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Lalu, casing komputer adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal. Lalu bagian B yaitu pemrograman. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sinteks atau semantik yang dipakai untuk mendefinisi program komputer. Kemudian proses pembuatan program yaitu use atau frog, menulis kode sumber pada teks editor misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Lalu proses perubahan kode sumber atau source code menjadi bahasa mesin.
Ini terdiri dari dua macam, yaitu komposisi dan interaksi. Lalu kelompok bahasa pemrograman. Kelompok bahasa pemrograman terdiri dari object oriented language, lalu high level language, lalu middle level language, lalu low level language. Lalu 6 bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh developer. Yang pertama yaitu Java, yang kedua JavaScript, yang ketiga CTT, yang keempat PHP, yang kelima Perl, yang keenam Python. C. Algoritma program. Algoritma program. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Algoritma program adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah programan komputer. Lalu cara menuliskan algoritma. Yang pertama menggunakan pseudocode. Pseudocode merupakan deskripsi dari algoritma programan komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa programan dan ditunjuk agar dapat dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. 2. Menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dan simbol tertentu menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.